Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan tambahan mengenai latihan perhitungan HPP periodik. Karena banyak yang minta untuk dijelaskan kembali, Ibu akan melakukan pembahasan untuk latihan perhitungan HPP periodik ya. Ini adalah soal latihannya, sudah kalian kerjakan. Soal ini diminta untuk mencari persediaan barangan akhirnya, HPP, laba kotor, membuat jurnal penyesuaian menggunakan metode LIFO, FIFO, Simple Average, dan Weighted Average. Lalu dibandingkan dari keempat metode tersebut, manakah yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Oke, yang pertama kita menggunakan FIFO dulu ya. Yang pertama, kalian harus tulis dulu persediaan awalnya, yaitu 300 unit dikali 15.000, 4.500.000. Nah ini ya, 300 kali 15.000. Lalu yang selanjutnya pembelian itu 900 unit, 500 unit, 600 unit, 300 unit. Ini dapat dari pembeliannya, ini pembelian dari 5 Desember, pembelian 18 Desember, pembelian 25 Desember, dan pembelian 29 Desember. Dituliskan semuanya menjadi BTUD-nya 2.600 unit dari persediaan awal ditambah sama pembelian semua, dan BTUD-nya totalnya jadi 43 juta. Lalu penjualannya dapat dari mana? Penjualannya dia dapat dari 1.800 unit ini. Dihitung penjualannya, yang ada penjualannya aja ya, 800 ditambah 500 tambah 500. Jadi 1.800. Oke. Selanjutnya kita cari adalah persediaan akhirnya. Berarti 2.600 dikurangi 1.800 adalah, maaf ini harusnya 800 unit ya. Salah, ini harusnya 800 unit. Oke, 800 unit dapat dari 500 unit, 17.000 dan 300 unit 18.000. Dapat dari mana? Oke. Yang ini 1.800 unit ini kan 800 unit ini ya penjualan. 800 berarti kalau FIFO itu ngambil dari atas dulu, berarti 300 ngambil dari sini habis, berarti terus di sini ngambil 500, berarti sini sisa 400 lagi. Lalu selanjutnya 500 dijual, berarti ngambil dari sini 400 habis, ngambil dari sini berarti 100 ya, berarti ini sisa 400. Lalu jual lagi 500, berarti ngambil dari sini 400, ngambil dari sini 100, jadi sisanya tinggal 500. Berarti persediaan akhirnya 517.000, lalu 300 unit 18.000. Jadi persediaan akhirnya ini adalah berapa? 13.900.000. Jadi HPP-nya 29.100.000, berarti BTUD dikurangi persediaan akhir 13.900.000 menjadi 29.100.000. Nah, mencari laba kotor itu adalah penjualan dikurangi HPP. Penjualan itu menggunakan harga jual ya. Tadi harga jualnya 18.000 dan 19.000 dikali-kalikan menjadi semua penjualnya adalah 32.900.000. HPP-nya 29.100.000 dikurangi, maka laba kotornya adalah 3.800.000. Oke, ini ya, ini untuk yang FIFO. Selanjutnya yang LIFO. Yang LIFO caranya masih sama. Tulis persediaan awalnya dan pembelian semuanya, penjualannya 1.800 unit. Nah, persediaan akhirnya yang mana? Oke, ini Ibu udah tuliskan rincian penjualannya. Berarti kalau LIFO ngambil dari bawah dulu ya. Berarti kalau 800 unit dijual, berarti ngambil dari bawah, berarti dari sini dulu ya. Berarti 300 unit ngambil dari yang bawah, selanjutnya ngambil 500 dari sini, berarti ini sisanya tinggal 100. Selanjutnya jual 500 unit, berarti ini ambil 100, yang ini ambil 400, berarti sisanya ini tinggal 100. Selanjutnya jual 500, berarti di sini ambil 100-nya, 400-nya ambil dari sini, berarti sisanya tinggal 500. Berarti persediaan akhirnya 300 unit harganya 15.000, 500 unit harganya 16.000. Ini ya.
Berarti ini persediaan akhirnya adalah 12.500.000. Tuh, maka HPP-nya 30.500.000, BTUD dikurangi persediaan akhir 12.500.000, maka HPP-nya 30.500.000. Mencari laba kotor berarti penjualan ini pakai harga jual tambahin 32.900.000 dikurangi HPP 30.500.000, maka HPP-nya kalau menggunakan RIFO adalah 2.400.000. Yang selanjutnya simple average. Simple average itu mencari harga rata-rata. Nah, caranya adalah sama apa yang pertama, persediaan awal dulu, lalu selanjutnya pembelian, mencari BTUD ya. Nah, selanjutnya kalau sudah mencari BTUD, baru cari harga rata-rata barang. Kalau pakai simple average itu, cara mencari rata-rata barang itu adalah menggunakan ini rata-ratanya. Harga satuannya dari persediaan awal sama pembelian itu ditambah-tambahin semuanya. Harga satuannya 15.000 tuh ini ya, persediaan awal ditambah pembelian 16.000 ditambah 17.000 ditambah 17.000 tambah 18.000. Dibagi jumlah transaksinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Tuh. Jadi 83.000 ini dibagi 5 dibagi 5 menjadi 16.600. Berarti sekarang harga barang itu adalah semuanya 16.600. Maka persediaan akhirnya tadi kan dijualnya adalah 1.800 unit ya. 2.600 awalnya, barangnya 2.600 dikurangi 1.800 menjadi persediaan akhirnya 800 unit dikalikan dengan harga barang barunya ini 16.600 menjadi 13.280.000. Ini ada persediaan akhirnya. Maka HPP-nya BTUD dikurangi persediaan akhir menghasilkan 29.720. Selanjutnya baru cari laba kotor. Penjualannya sama terus ya, setiap metode pasti karena ini pakai harga jual. Penjualnya 32.900 dikurangi ini HPP-nya, maka laba kotor untuk simple average adalah 7.180.000. Gitu ya. Jadi kalau simple average itu mencari harga rata-ratanya itu adalah pakai harga satuannya. 15.000 ditambah 16.000 tambah 17.000 tambah 17.000 tambah 18.000. Dibagi aja ada berapa transaksinya ini? 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi ini berlakunya untuk yang persediaan akhirnya aja. Gitu ya. Oke. Selanjutnya terakhir adalah wage average. Kalau wage average itu sama mencari harga rata-rata tapi rumusnya berbeda. Rumusnya itu ini total BTUD-nya dibagi unit BTUD-nya. Jadi ini dari persediaan awal, unitnya tambah-tambahin sama pembelian semuanya, BTUD berarti 2.600 unit. Dikali-kalikan, tambah-tambahkan jadi 43, baru 43 juta ini dibagi 2.600 unit. Maka harga rata-ratanya adalah 16.540 rupiah. Persediaan akhirnya sama 800 unit ya. Kan penjualannya ini 1.800. Barangnya ada 2.600, berarti dikurangi 1.800, jadi sisanya tinggal 800 unit dikalikan dengan ini harga rata-ratanya 16.540, maka persediaan akhirnya 13.232.000. BTUD-nya HPP-nya BTUD dikurangi persediaan akhir menjadi HPP-nya 29.768.000. Sekarang cari laba kotornya. Penjualannya jumlahkan pakai harga jual sama ya, 32.900 dikurangi HPP 29.768.000. Maka menggunakan wage average, laba kotornya adalah 3.132.000. Gitu ya. Caranya cara dari untuk laba kotor HPP itu sama, hanya bedanya adalah mencari harga rata-ratanya. Jadi kalau wage average mah total BTUD-nya itu dibagi dengan unit BTUD. Gitu ya. Jadi bisa bedakan ya, kalau simple average mah dari harga satuannya ditambah-tambahin dibagi jumlah transaksinya. Kalau wage average mah total BTUD ini dibagi dengan unit BTUD-nya. Selanjutnya kita bandingkan dari keempat metode tersebut. Jadi
Kalau misalnya menggunakan Vivo, persediaan akhirnya itu menjadi 13.900.000, HPP-nya 29.100.000, laba kotornya 3.800.000. Dan Vivo average and wage average sebagai berikut ya. Oke, kita bandingkan persediaan akhir. Yang paling tinggi adalah yang menggunakan Vivo ya, tuh 13.900.000. Ini yang paling tinggi, persediaan akhirnya menunjukkan nilai yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah yang Vivo. Ini yang paling rendah, Vivo. HPP-nya, HPP yang paling tinggi adalah yang Vivo. Ini yang paling tinggi. Lalu yang paling rendahnya adalah yang Vivo. Ini yang rendahnya. Laba kotornya yang paling tinggi adalah Vivo. Lalu yang paling rendahnya adalah yang Vivo. Oke. Berarti untuk yang simple average dan low average ini ada di pertengahan ya, antara Vivo dan juga Vivo. Jadi Vivo dulu paling atas. Ini kalau persediaan akhir paling rendah itu adalah yang Vivo. Berarti di tengah-tengahnya adalah simple average dan juga wage average. Oke, kita bandingkan. Ternyata kalau kita bandingkan, yang paling menguntungkan adalah yang Vivo bagi perusahaan. Kenapa? Karena persediaan akhir apabila menggunakan Vivo itu nilainya menunjukkan nilai yang tinggi. Berarti artinya barang kita itu nilainya, harta kita lebih banyak berarti karena nilainya lebih tinggi. HPP-nya rendah. Berarti kita beli barangnya itu nilainya lebih rendah dibandingkan sisa barangnya. Nah, laba kotornya itu juga jadi tinggi karena HPP-nya yang rendah. Itu. Jadi laba kotornya lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lain. Kalau pakai Vivo, persediaan akhir kita tuh jadi sedikit nilainya. HPP-nya tinggi, berarti ini kan beli barang kita tuh lebih tinggi ya barangnya. Harganya lebih mahal. Laba kotornya menjadi lebih rendah gitu. Kalau pakai simple average ini tengah-tengah. Ya. Di bawah, tapi masih di bawah Vivo. Jadi Vivo ini lebih menguntungkan. Jadi yang menguntungkan bagi perusahaan itu adalah Vivo dulu yang pertama urutannya. Selanjutnya yang simple, selanjutnya wage average, baru yang terakhir adalah yang Vivo. Jadi Vivo ini adalah yang paling tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan ya. Tuh nilainya laba kotornya ini paling rendah. Oke. Mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk latihan perhitungan HPP periodik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.